Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah dengan NIM 23141041 dari Prodi PG SD kelas 76. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya untuk memenuhi ujian tengah semester dengan dosen pengampu Ibu Febrianti Yuli Satriani SPD MPD. Dengan mata kuliah pembelajaran terpadu. Baik, di sini saya akan menjelaskan strategi dan metode pembelajaran tematik. Berikut adalah outlines atau pokok-pokok pembahasan. Yang pertama ada pengertian. Dan yang kedua ada jenis-jenis strategi pembelajaran. Yang ketiga ada perencanaan pembelajaran tematik. Yang keempat ada model pembelajaran tematik. Yang kelima, ada fungsi guru. Yang keenam, ada peran guru. Nah, yang pertama adalah pengertian. Kata strategi berasal dari bahasa Latin, yaitu strategia, yang berarti seni penggunaan rencana untuk mencapai tujuan. Al-Muhtar dan kawan-kawan 2007 1.2. Secara umum, strategi adalah alat, rencana, atau metode yang digunakan untuk menyelesaikan suatu tugas. Beckman 2004-1. Nah, berikut adalah jenis-jenis strategi pembelajaran. Yang pertama ada strategi pembelajaran langsung yang disebut direct instruction. Yang kedua ada strategi pembelajaran tidak langsung yang disebut indirect instruction. Nah, yang ketiga ada strategi pembelajaran interaktif yang disebut interactive instruction. Dan yang keempat ada strategi pembelajaran eksperiensial yang disebut experiential learning. Dan yang kelima ada strategi pembelajaran mandiri yang disebut independent study. Nah, yang selanjutnya adalah perancangan pembelajaran tematik. Yang pertama ada identifikasi tema. Menentukan tema utama yang akan menjadi fokus pembelajaran tematik. Tema dapat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, lingkungan sekitar, atau topik yang relevan dengan kurikulum. Yang kedua ada penentuan tujuan pembelajaran. Menetapkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran tematik. Tujuan harus spesifik, terukur, dan relevan dengan tema yang dipilih. Nah, yang ketiga ada pengembangan materi ajar. Menyusun materi ajar yang relevan dengan tema dan tujuan pembelajaran. Materi ajar dapat berupa teks, gambar, video, atau sumber daya lainnya. Yang keempat adalah perancangan kegiatan pembelajaran, yaitu merancang kegiatan pembelajaran yang mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Kegiatan harus bervariasi dan melibatkan siswa secara aktif. Dan yang kelima ada evaluasi pembelajaran. Menyusun alat evaluasi untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Evaluasi dapat berupa teks, penilaian kinerja, atau refleksi diri. Nah, yang berikutnya ada model pembelajaran tematik. Yang pertama ada pembelajaran berbasis proyek, yaitu project based learning. Dan yang kedua ada pembelajaran berbasis masalah, yaitu problem based learning. Dan yang ketiga ada pembelajaran berbasis inquiry, yaitu inquiry based learning. Nah, yang selanjutnya adalah ada fungsi guru. Yang pertama fungsi guru itu yaitu ada fasilitator, membantu siswa dalam proses belajar dengan memberikan arahan dan sumber daya yang dibutuhkan. Dan yang keduanya di sini ada pembimbing, memberikan bimbingan dan dukungan kepada siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, yang ketiga di sini ada evaluator, yaitu menilai dan mengevaluasi pencapaian belajar siswa serta memberikan umpan balik. Di sini juga ada peran guru. Peran guru yaitu ada 3. Yang pertama adalah perencana. Perencana adalah merencanakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan dan tema. Yang kedua ada pengajar.
menyampaikan materi pembelajaran dengan metode yang efektif. Dan yang ketiga ada motivator, memotivasi siswa untuk aktif terlibat dalam pembelajaran dan mencapai hasil yang optimal. Nah, baik, di sini kesimpulannya adalah pembelajaran tematik adalah pendekatan yang mengorganisasikan materi ajar berdasarkan tema tertentu yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Dengan menggunakan strategi dan metode pembelajaran tematik yang tepat, pembelajaran tematik dapat meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar dan mengembangkan kompetensi siswa. Baik, segitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.